Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyarti dengan NIM 2010104. Saya dari kelas S1 TT08A. Cita-cita saya ingin menjadi seorang dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikal fisika pada modul 1, yaitu gerak peluru. Gerak peluru. Apa sih itu gerak peluru dan kenapa disebut dengan gerak peluru? Jadi disebut gerak peluru karena gerak ini ditempuh oleh setiap benda yang ditembakkan ke atas dengan membentuk sudut tertentu terhadap arah horizontal. Walaupun namanya gerak peluru, namun gerak ini tidak hanya digunakan untuk membahas peluru. Setiap benda yang dilempar ke atas dalam arah tidak vertikal atau ditembakkan dengan sudut sembarang melakukan gerak peluru. Jadi, gerak peluru merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal, lalu menempuh lintasan yang arah sepenuhnya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ini adalah penggambaran dari gerak peluru, di mana benda bergerak dengan kecepatan awal dan sudut elevasi sebesar θ. Sudut elevasi yaitu sudut yang dibentuk oleh gerak benda dengan bidang horizontal. Salah satu yang khas dari gerak peluru adalah komponen kecepatan arah horizontal selalu tetap selama peluru bergerak. Kemudian, persamaan posisi benda yang mengalami gerak peluru pada sumbu X dan sumbu Y yaitu X sama dengan V0 dikali cos θ dikali T, dan untuk sumbu Y sama dengan V0 dikali sin alfa dikali T min setengah GT kuadrat. Pada percobaan pertama, yaitu mengukur peluru saat mencapai titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum pada kecepatan awal 10 meter per sekon dengan variasi sudut awal tembakan. Oke, langsung saja kita simulasi. Di sini saya menggunakan Webpack Simulation. Yang pertama, kita atur dulu kecepatan awalnya yaitu 10 meter per sekon dengan sudut tembakan 30 derajat. Kemudian kita tembakkan, lalu kita ukur untuk waktu titik puncak diperoleh 0,51 sekon dan ketinggian maksimum yaitu 1,27 meter. Kemudian untuk jarak maksimumnya yaitu 8,83 meter. Kemudian kita coba lagi dengan variasi sudut 45 derajat. Kemudian kita tembakkan. Selanjutnya kita ukur waktu titik puncak yaitu 0,72 sekon dan ketinggian maksimum yaitu 2,55 meter. Kemudian kita ukur jarak maksimumnya yaitu 10,19 meter. Setelah itu, kita bandingkan dari hasil pengukuran menggunakan Pet Simulation dengan perhitungan manual menggunakan rumus, di mana untuk perhitungan waktu titik puncak yaitu TP sama dengan V0 dikali sin θ dibagi gravitasi, di mana untuk V0 yaitu 10 dan sin 30 yaitu setengah dibagi dengan gravitasi yaitu 9,8, maka diperoleh 0,51 sekon. Kemudian untuk jarak maksimum yaitu R sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 θ dibagi gravitasi, di mana V0 yaitu 10 dikuadratkan dikali sin 2 sudutnya 30 derajat dibagi 9,8 diperoleh 8,83 meter. Kemudian untuk ketinggian maksimum yaitu Hmax sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat θ dibagi 2 kali gravitasi, di mana untuk V0 yaitu 10 dikuadratkan dikali sin kuadrat sudut 30 derajat dibagi 2 kali 9,8, maka diperoleh 1,27 meter. Sehingga dapat kita lihat bahwa tidak ada perbedaan antara hasil pengukuran dengan hasil perhitungan manual. Dari percobaan pertama ini, saya dapat menyimpulkan bahwa waktu titik puncak, ketinggian maksimum, dan jarak maksimum sangat bergantung pada kecepatan awal.
sudut tembakan. Pada tabel dapat dilihat bahwa semakin besar sudut awal tembakan, maka waktu titik puncak dan ketinggian maksimum juga akan semakin besar. Oke, selanjutnya pada percobaan yang kedua, yaitu mengukur peluru saat mencapai titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum pada saat theta 45 derajat dengan variasi kecepatan awal sudut tembakan. Oke, langsung saja kita simulasikan. Kita hapus dulu. Kita menggunakan kecepatan awal yaitu 5 meter per sekon dengan sudutnya yaitu 45 derajat. Lalu kita tembakkan, kemudian kita ukur, diperoleh waktu titik puncak yaitu 0,36 sekon dengan ketinggian maksimum yaitu 0,64 meter. Kemudian untuk jarak maksimumnya yaitu 2,55 meter. Oke, selanjutnya kita coba ulangi dengan variasi kecepatan awal yaitu 10 meter per sekon. Kemudian kita tembakkan, lalu kita ukur dan diperoleh waktu titik puncak yaitu 0,72 sekon dengan ketinggian maksimum yaitu 2,55 meter, dan untuk jarak maksimumnya yaitu 10,19 meter. Selanjutnya kita bandingkan hasil pengukuran menggunakan pad simulation dengan perhitungan manual menggunakan rumus. Untuk rumusnya masih sama dengan lembar data yang pertama. Untuk waktu titik puncak sama dengan P0 dikali sin theta dibagi G, sehingga akan diperoleh 0,36 sekon. Dan untuk jarak maksimum yaitu R sama dengan P0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi gravitasi. Untuk P0 nya yaitu 5 dikuadratkan dikali sin 2 theta-nya yaitu 45 derajat dibagi 9,8 diperoleh hasil 2,55 meter. Kemudian untuk ketinggian maksimum yaitu P0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi 2 gravitasi, dimana untuk P0 nya yaitu 5 kuadrat dibagi sin kuadrat theta nya 45 derajat dibagi 2 kali gravitasi, sehingga diperoleh 5,1 meter. Pada percobaan kedua ini dapat disimpulkan bahwa jika peluru ditembakkan dengan sudut yang sama dengan kecepatan awal bervariasi, dapat dilihat bahwa semakin besar kecepatan awal, maka nilai waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum juga akan semakin besar. Selanjutnya, kita masuk kepada percobaan yang ketiga, yaitu mengukur peluru pada saat mencapai titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum pada saat theta 45 derajat dengan kecepatan awal 10 meter per sekon terhadap variasi jenis benda, yaitu ada cannonball, golfball, baseball, football, dan tengsel. Oke, langsung saja kita simulasikan. Yang pertama, kita mencoba menggunakan cannonball dengan sudut 45 derajat dan kecepatan awal 10 meter per sekon. Kemudian kita tembakkan. Selanjutnya kita ukur waktu titik puncak yaitu 0,72 sekon dengan ketinggian maksimum yaitu 2,55 meter. Kemudian kita ukur jarak maksimumnya yaitu 10,19 meter. Oke, selanjutnya kita coba dengan variasi jenis benda yaitu golfball. Kemudian kita tembakkan, lalu kita ukur untuk waktu titik puncaknya yaitu 0,72 sekon dengan ketinggian maksimum yaitu 2,55 meter, dan untuk jarak maksimumnya yaitu 10,19 meter. Selanjutnya kita bandingkan dari hasil pengukuran menggunakan pad simulation dengan perhitungan manual menggunakan rumus. Rumusnya masih sama seperti lembar data 1 dan 2, dimana untuk waktu titik puncak yaitu TP sama dengan P0 sin theta dibagi
memiliki gravitasi, sehingga akan diperoleh hasil 0,72 sekon. Dan untuk jarak maksimum yaitu L sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 theta dibagi dengan gravitasi, dimana untuk V0 nya yaitu 10 kita kuadratkan dibagi sin 2 theta nya yaitu 45 derajat dibagi dengan gravitasi yaitu 9,81, sehingga akan diperoleh yaitu 10,19 meter. Kemudian untuk ketinggian maksimum yaitu V0 kuadrat dibagi sin kuadrat theta dibagi 2 kali gravitasi, dimana untuk V0 nya yaitu 10 dikuadratkan dikali sin kuadrat theta nya yaitu 45 derajat dibagi dengan 2 kali gaya gravitasi, sehingga akan diperoleh hasil 2,55 meter. Dari percobaan ketiga ini dapat disimpulkan bahwa jika peluru dengan jenis benda dan massa benda yang berbeda ditembakkan dengan sudut dan kecepatan awal yang sama, maka nilai waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum akan sama, sehingga dapat diartikan bahwa jenis dan massa benda tidak mempengaruhi nilai waktu titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasi gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Di sini yang pertama ada gerak parabola dalam pelemparan bola basket. Pada gambar, pelemparan bola basket ini dilempar ke atas dengan sudut elevasi sebesar theta. Pada sudut tertinggi, bola basket hanya memiliki kecepatan pada arah x, sehingga bola memiliki atau membentuk lintasan parabola. Selanjutnya pada gambar yang kedua yaitu gerak parabola pada rudal yang dijatuhkan. Pada gambar terlihat bahwa pesawat bergerak ke kanan, sehingga memberikan kecepatan awal benda hanya pada arah sumbu x, yang menyebabkan benda bergerak parabola. Hal ini berbeda dengan gambar 1 di mana basket dilemparkan ke atas, sehingga benda memiliki kecepatan x dan y. Sehingga gerak parabola pada kasus rudal ini hanya seperempat dari lingkaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pergunakanlah kesempatan yang datang dengan semaksimal mungkin dan jadilah orang yang produktif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.